Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Sinambela dengan NIM 102042400135 dari kelas SI 2405. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video terkait tugas pendahuluan praktikum modul 2 dari mata kuliah Data Mining. Oke, langsung saja kita akan masuk pembahasan. Jadi untuk soal pertama yaitu kita menggunakan dataset yang telah disediakan pada tautan berikut. Jadi untuk datasetnya sudah terdownload ya dan sudah masuk ke dalam folder. Kemudian untuk soal nomor 2 yaitu jelaskan perbedaan mendasar antara model linear regression dan K-means clustering berdasarkan pendekatan machine learning, supervised learning versus unsupervised learning. Jadi untuk linear regression itu merupakan metode supervised learning yang menggunakan data berlabel untuk memodelkan hubungan antara variabel independen dan dependen. Nah, jadi biasanya model ini tuh digunakan untuk memprediksi nilai kontinu ya, seperti profit. Kemudian untuk K-means clustering itu merupakan metode unsupervised learning yang tidak menggunakan label. Jadi algoritmanya itu mengumpulkan data berdasarkan kemiripan menggunakan jarak terhadap centroid. Kemudian untuk soal nomor 3 yaitu tuliskan sintaks untuk membagi dataset menjadi data latih training dan data uji testing dengan proporsi 80/20 menggunakan trend set field, lalu dijelaskan fungsi dari parameter random state. Oke, jadi kita masuk dulu ke folder ini. Jadi untuk langkah awal saya mengimport library pandas, kemudian kita load untuk datasetnya dan tampilkan 5 data pertama. Kemudian kita memunculkan untuk def infonya dan df column-nya. Oke, kita masuk ke nomor 3 di sini. Jadi untuk pembagian data menjadi training itu dan testing, jadi tujuannya itu ya untuk mengevaluasi kemampuan model dalam melakukan generalisasi terhadap data baru ya. Tadi rasio yang kita gunakan itu kan 80/20 ya. Itu juga biasanya umum yang digunakan biar modelnya itu memiliki cukup data untuk belajar sekaligus tetap dapat diuji. Kemudian ini untuk code yang digunakan. Jadi untuk X-nya ini tuh merupakan fitur yang digunakan untuk prediksi. Kemudian Y-nya ini adalah untuk target profitnya. Kemudian test size sama dengan 0/2 yaitu berarti 20% data yang untuk testing, dan random state buat 2 yaitu memastikan hasil pembagian selalu sama. Dan ini untuk outputnya. Kemudian nomor 4 yaitu dalam linear regression, tuliskan sintaks untuk melatih model menggunakan data latih fit dan sintaks untuk melakukan prediksi pada data uji predik. Oke. Jadi untuk nomor 4 di sini jadi modelnya itu dilatih ya menggunakan data training untuk mempelajari hubungan antara variabel. Nah, setelah itu juga modelnya digunakan untuk memprediksi nilai pada testing. Jadi di sini pertama kita untuk modelnya linear regression ya, untuk membuat modelnya. Setelah itu ada fit dalam kurung perawal itu untuk melatih model menggunakan data training. Selanjutnya ada predict ya di sini untuk menghasilkan prediksi pada data testing, dan ini contoh outputnya. Selanjutnya soal nomor 5 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan koefisien dan intercept dalam model linear regression dan tuliskan sintaks untuk menampilkan kedua nilai tersebut setelah model dilatih, lalu analisis hasilnya. Oke. Jadi untuk soal nomor 5 yaitu koefisien itu menunjukkan pengaruh ya masing-masing variabel terhadap target. Nah, kemudian untuk interceptnya itu adalah nilai awal ketika semua variabel bernilai 0. Jadi di sini kita menggunakan model coef itu untuk menampilkan pengaruh setiap fitur ya. Dan ada model intercept untuk menunjukkan nilai dasar model, dan ini untuk outputnya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Jelaskan apa itu mean square error atau MSE dan R square atau R kuadrat dalam evaluasi model regresi, serta tuliskan sintaks dari pustaka sklearn matrix untuk menghitung kedua matriks tersebut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Jadi MSE itu atau mean square error itu untuk mengukur rata-rata kesalahan prediksi. Sedangkan untuk
R squared atau R kuadrat itu untuk mengukur seberapa baik model menjelaskan versi data. Kemudian untuk core yang digunakan, pertama di sini ada kita mengimport ya mean square error dan R2 score. Di sini kita menerapkan R2 score untuk menghitung errornya. Lalu ada R2 score ini untuk mengukur kualitas model. Kemudian ini nilai MSE dan R2 untuk menunjukkan besar model baiknya. Dan ini untuk outputnya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan elbow method dalam algoritma K-means clustering dan bagaimana cara menentukan jumlah cluster yang optimal dari grafik elbow method tersebut. Oke. Untuk soal nomor 7, jadi elbow method itu biasanya digunakan untuk menentukan jumlah cluster optimal dengan melihat penurunan inersia atau titik siku menunjukkan jumlah cluster terbaik. Nah, jadi di sini kita yang pertama itu adalah inersianya tadi di sini ya. Itu tuh untuk menyimpan total jarak dalam cluster, dan ini untuk output grafiknya. Kemudian kita masuk ke nomor 8. Di sini tuliskan sintaks untuk menginisiasi model K-means dengan menentukan jumlah cluster K yang diinginkan, lalu tuliskan sintaks untuk mengerti model tersebut. Oke, jadi untuk nomor 8, setelah kita menentukan ya jumlah clusternya itu, model K-means itu digunakan untuk mengelompokkan data. Nah, di sini sebagai contohnya ada misalnya n cluster 3, itu tuh sebagai jumlah clusternya. Kemudian ada fit dalam kurung itu untuk melatih model, dan label di sini tuh berisi hasil cluster setiap data. Dan ini untuk outputnya. Untuk soal nomor 9, tuliskan sintaks untuk menghitung siluet score pada K-means clustering dan jelaskan apa interpretasi dari skor yang mendekati nilai +1, 0, serta yang bernilai negatif. Oke. Untuk nomor 9 di sini tuh siluet score itu biasanya digunakan untuk mengevaluasi kualitas cluster ya, dengan kita melihat seberapa dekat datanya itu dengan cluster daripada cluster yang lain. Kemudian ini untuk kode yang digunakan dan outputnya. Nomor 10, dalam melakukan validasi hasil clustering terhadap salah satu teknik evaluasi yaitu Adjusted Run Index atau ARI, apakah yang dimaksud dengan ARI, dan memberikan contoh dalam kondisi seperti apa teknik ARI yang dapat digunakan untuk evaluasi hasil clustering. Oke. Jadi untuk Adjusted Run Index atau ARI itu bisa digunakan untuk membandingkan hasil clustering dengan label asli ya. Nah, itu juga nilainya tuh yang lebih tinggi menunjukkan kesesuaian yang lebih baik. Nah, tapi untuk notes di sini, untuk dataset kita itu tidak memiliki label asli, maka untuk ARI ini atau Adjusted Run Index itu tidak bisa digunakan ya secara langsung. Tapi saya di sini ada contoh, misalnya di sini ada true labels, itu adalah label aslinya ya. Ini contoh label asli. Kemudian ada predicted labels, ini sebagai untuk hasil clusteringnya. Nanti ARI itu akan menghitung hasil kesamaan, hasil tingkat kesamaannya, dan ini untuk outputnya. Kemudian nomor 11, jika sebuah model machine learning mengalami overfitting dan underfitting, jelaskan apa yang dimaksud dengan kedua kondisi tersebut beserta perbedaannya dalam hal formal model pada data training dan testing. Jadi untuk sebuah model machine learning yang mengalami overfitting itu terjadi ketika modelnya itu terlalu kompleks ya, sehingga hanya bagus pada data training. Kemudian untuk underfitting itu terjadi ketika model terlalu sederhana dan tidak mampu menangkap pola data. Nah, biasanya tuh kalau overfitting itu kan kayak trainingnya tinggi, testingnya rendah. Sedangkan underfitting itu trainingnya rendah dan bahkan testingnya juga rendah. Oke, jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari modul 2 ini yang regression dan clustering itu, model regresi itu digunakan ya untuk memprediksi profit berdasarkan fitur numerik. Sedangkan clustering itu digunakan untuk memahami pola pengelompokan data. Jadi evaluasi model penting itu untuk memastikan model dapat bekerja dengan baik ya pada dataset yang baru. Jadi sekian untuk video penjelasan saya terkait
praktikum modul 2, tugas pendahuluan praktikum modul 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.